Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mulai kelanjutan dari bab-bab tentang hal-hal yang bisa merusak atau pelanggaran-pelanggaran haji dan umroh, pelanggaran dalam ihram. Wala yufsidu lan orang rusak ing nusuk illal waqa'u opo kejaba bersetubuh fil farji ing dalam farji. Tidak ada hal yang merusak ibadah haji atau umroh kecuali melakukan persetubuhan di dalam farji. Kalau yang lain itu hajinya, umrohnya nggak rusak. Tapi kalau sudah nggak kuat ngempet syahwat sampai terjadi persetubuhan, maka hajinya ini tidak sah. Hajinya haji yang sudah rusak. Bi khilafil mubasyarati, berbeda nih kelawan mubasyarah kekepoan fi ghairil farji ing dalem liyane farji. Fa innaha mongko sak temene al mubasyarah la tufsidu iku ora ngerusak apa al mubasyarah hu ing nusuk haji awil umroh. Terus kalau ada pelampiasan syahwat tapi tidak berupa wati atau tidak berupa persetubuhan, maka ini tidak merusak ibadah hajinya, enggak merusak umrohnya. Misalkan pelampiasan syahwat hanya kublah atau hanya mencium, atau istimna biati halilatihi misalkan, atau mengeluarkan air mani dengan cara istimna atau onani dengan yang dilakukan oleh istrinya. Ini tidak merusak ibadah haji. Wala yakhruju lan ora metu sapa al muhrimu wong kang ihram minhu saking nusuk bil fasadi kelawan rusae nusuk. Bal yajibu balik wajib alaihi ing ngatasé iki al muhrim al mudhiyu apa nerusno fi fasidihi ing dalem nusuk rusae iki al muhrim. Wasaqatalan gugur fi ba'dhin nusakhi ing dalam sebagiane pira-pira naskah matan qauluhu apa dawe musannif fi fasidihi ayin nusuki tegese nusuk ibadah ya min hajjin bayane saking haji au umrotin utawa umroh. Lah ngelanjutnone mau bi ayyatia gambare kelawan yento nekakno sapa iki muhrim bi baqiyati a'malihi kelawan sekarine pira-pira amal-amali iki nusuk. Ada yang berbeda dari ibadah haji umroh dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sholat, begitu sholatnya rusak atau batal, tidak boleh dilanjutkan. Misalkan pada waktu rukuk kentut, rawan kentut ini, atau meneteskan air kencing. Misalkan istinjanya itu kurang sempurna, ya. Akhirnya pada waktu rukuk itu menetes. Sudah langsung berhenti, jadi tidak sampai diteruskan salam. Malah nggak boleh. Karena melakukan ibadah
yang sudah rusak ya tanpa wudhu ini tidak boleh. Tapi kalau ibadah haji atau umroh, walaupun sudah rusak, ini tetap disuruh melanjutkan sampai tahallul. Misalkan ada orang yang nusuk atau ikhram haji, pada waktu setelah wukuf dia lanjut kan mabit di Musdalifah dan Mina ya. Di situ berhubungan suami istri, otomatis kan hajinya ini rusak. Artinya hajinya ini sudah tidak dianggap ada. Nah, tapi si muhrim ini tidak boleh berhenti. Wah, rusak sudah, rekreasi sudah, ke Taif, ke Madinah, kemana-mana ya, ke Masjid Kuba, tidak boleh, haram ya. Jadi apa? Meskipun haji atau umrohnya ini rusak, harus tetap melanjutkan. Kalau hajinya tadi rusak itu melanjutkan dari mana? Ya setelah wukuf itu mabit di Musdalifah dan Mina, kemudian lontar jamarot. Lontar jamarot, Jamratul Aqobah, kemudian Jamratul Ula, Jamratul Wusta, kemudian Aqobah lagi sampai habis, kemudian tawaf ifadah, lalu sa'i, setelah itu tahallul ya, cukur. Nah, setelah selesai sa'i ini kan berarti sudah tahallul awal, begitu cukur sudah tahallul tsani ya. Tetap harus melanjutkan sampai habis. Tapi tidak bernilai ya. Dianggap masih belum melakukan. Nah ini lain dengan sholat ya. Sholat ini kalau sudah rusak ya tidak usah dilanjut. Tapi ini agak mirip dengan puasa ya. Kalau ibadah haji itu ada orang membatalkan puasanya. Nah, dia itu tetap tidak boleh makan sampai maghrib ya, seperti itu. Dan dia ini yang memperbolehkan dia untuk tidak melanjutkan ya, untuk tidak melanjutkan nusuknya atau manasiknya adalah hanya kematian. Nah itu kalau nggak mati ya tetap lanjut, teruskan sampai habis ya. Waman utawi sapane wong aiwal haju tegese utawi wong kang haji alladzi kang fata ingkang pot atau terlewat alwuqhu ing iki man alwuqufu apa wukuf bi arafata ing dalam tanah Arafah bi udhrin terlepase mau bi udhrin kelawan ana uzur au ghairihi utawa liyane uzur tahallala mongko tahallul sapa iki man hatman kelawan pasti bi amali umratin kelawan amal umroh ya. Ada orang dia itu sudah ikhram haji, sudah ambil mikot, kemudian ada uzur, misalkan terjebak kemacetan sampai subuh yaumin nakhri baru nyampe di Arafah. Ini musibah ini ya. Ya, jadi ada uzur selain hasr ya, selain pembatasan atau selain pencegatan oleh askar-askar Mekah ya. Jadi gara-gara kemacetan ya, akhirnya dia ini terjebak kemacetan sampai fajar dari Yaumun Nakhri ini baru nyampe Arafah. Maka hajinya ini sudah tidak bisa ya. Sudah tidak bisa dilanjut. Caranya bagaimana? Dia harus langsung banting setir. Banting setir harus umroh. Cara tahallulnya itu umroh, nggak usah ke jamarot, langsung tawaf ifadah, kemudian sa'i, lalu cukur ya, seperti itu ya. Atau tanpa uzur, ada uzur saja itu ya tahallulnya harus begitu ya. Apalagi kalau tidak ada uzur, misalkan
tidak segera berangkat ke Arafah, nyantai, akhirnya tertidur sampai pagi. Nah ini, oh ya ini apa? Harus segera banting setir, ya. Hajinya harus dirubah menjadi umroh. Fayati mongko nekakno sapa iki man utawa al hajj bi thawafin kelawan thawaf wa sa'yin lan sa'i. Ilam yakun lamun ora ono sapa iki man sa'a iku wis sa'i sapa man ba'da thawafil qudumi ing dalem sawise thawaf qudum. Nah, kalau dia ini belum sa'i setelah tawaf ifadah, maka dia ini sa'i. Lari-lari kecil atau berjalan cepat antara Safa dengan Marwah. Kemudian kalau dia ini sudah sa'i ketika tawaf qudum, ya sudah nggak usah sa'i. Wa alaihi lan iku wajib ing ngatasi man ayil ladzi tegese wong fata kang pot utawa terlewat hu ing alladzi alwuqufu apa wukuf alqadau apa qada fauron kelawan langsung seketika. Fardhon iku fardu kana ono nusukuhu apa manasike iki man au nafalan utawa sunnah. Nah, kalau dia ini tidak jadi haji gara-gara apa? Gara-gara dia ini tidak mendapatkan kesempatan wukuf, maka hajinya harus diqodoi secara langsung. Dalam artian tahun berikutnya ketika sudah masuk bulan-bulan haji, dia harus haji lagi. Ruwet kalau bukan orang Mekah ya. Kalau orang Indonesia pasti ruwet ya. Kenapa? Ya ke sana itu biaya nggak murah. Ya, jangankan apa haji, umroh saja itu bisa mencapai hampir 40 juta ya. 32 sampai 38 juta itu umroh yang hanya 16 hari. Nah kalau haji ini kan kalau haji reguler 40 hari kan, 40 hari di Mekah dan Madinah. Ya biayanya itu sekitar kalau tidak disubsidi ini sekitar 90 jutaan. Nah berhubung Indonesia masih ada subsidi kemarin nambahnya cuma 31 sampai 35 juta pelunasannya ditambah dengan 25 juta untuk mendapatkan satu porsi. Ngeluh. Ya repot ya. Nah ini. Wa inna ma yajibulan angin pemestine wajib al-qadha wa qadha fi fawatin ing dalam kepotan lam yansyakan ora cukul apa fawat an hasrin saking penghadangan ya. Fa in uhsira mongko lamun dihadang syahsun sapa uwong wa kana lan ana lahu iku keduwe syakhs tariqun apa dalan ghairul lati kang sakliyane tarik waqa'a ingkang terjadi utawa ingkang tumiba al hasru apa penghadangan fiha ing dalam allati lazima mongko wajib hu ing iki man sulukuha apa nempuh tarik. Wa in alima senajan weruh sapa iki man alfawata ing kepotan haji atau kepotan apa jenenge iku wukuf ya. Fa in mata mongko lamun mati sapa man lam yuqadha mongko ora diqadhoi sapa anhu atas nama man fil asohi ing dalam kaul kang luwih sahih. Cuma
kewajiban untuk mengqadha ibadah haji itu hanya bagi orang yang dia ini tidak mendapatkan wukuf di Padang Arafah bukan karena penghadangan pemerintah. Kalau terjadi penghadangan dan dia tidak bisa wukuf di Padang Arafah, maka tidak wajib qadha secara langsung. Berarti ini apa? Tidak ada kesalahan dari pihak yang ikhram, tidak ada kesalahan. Jadi memang kondisinya itu dari penduduk Saudi sendiri. Kan memang di Saudi, di Mekah itu ada batasan-batasannya. Kuota itu sudah ditetapkan oleh pemerintahan Saudi biar tidak terlalu banyak. Kalau tidak ada kuota, ya ini akhirnya manusia itu umplek-blek di dalam Mekah itu ya, atau banjir orang di situ. Nah, kotanya ini nggak muat. Nah, dikhawatirkan seperti itu. Nah, contohnya orang kena penghadangan. Ya ini di musim haji kemarin, saya punya kawan ini beserta istrinya lewat pos pemeriksaan askar atau polisi. Istrinya lolos. Kemudian kawan kami ini ada di belakang perempuan. Perempuan ini visanya ini sama dengan visa kawan kami, memang satu rombongan ya. Visa furoda atau visanya visa ziarah, hajinya haji furoda. Nah, kalau haji furoda ini memang enggak boleh bilang-bilang sama askar. Jadi tidak boleh membawa perlengkapan haji sedikit pun, biar tidak dicurigai. Ya. Tapi kalau mau beli tasreh boleh. Ya. Jadi ya, walaupun polisi Mekah itu kalau kita beli tasreh ya, mereka juga bisa mereka ini juga bisa bekerja sama ya. Artinya seperti gini loh, kalau di Indonesia itu biasanya kalau daftar SIM reguler ini melewati tahap ujian dan banyak yang tidak lolos. Tapi ketika ada jalur kilat tanpa ujian, hanya dengan membayar beberapa kali lipat, nah, itu sudah mendapatkan surat izin mengemudi. Nah itu kalau beli tasreh di Saudi sana itu aman sudah. Nah ini depannya kawan kami ini membawa orang perempuan ini ya, aduh repot ya. Dia ini membawa perlengkapan haji. Akhirnya dihadang. Wah ini tidak ada ini tidak ikut reguler, harus dihadang. Langsung dihadang, otomatis ke belakangnya ini semua rombongan langsung dihadang semuanya, tidak bisa masuk Mekah. Istrinya sudah masuk Mekah. Akhirnya banting setir ke Turki dulu. Ke Turki, kemudian lewat Riyadh. Di situ pemeriksaan polisi ini agak kendor ya. Karena Riyadh dengan Mekah itu jauh. Nah, jadi diperkirakan polisi Mekah itu, polisi Saudi itu sudah punya anggapan seperti ini. Orang kalau mau haji nggak mungkin mau lewat Riyadh. Gitu. Nah, tapi mereka ini nggak tahu adat istiadat orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu kan khususnya orang Jawa, ini kan rata-rata pandai. Dan mereka ini pejuang tangguh. Begitu banting setir lewat Turki, kemudian tembus ke Riyadh ya. Masih ada pemeriksaan. Lagi-lagi perempuan tadi ini yang kena. Ya. Nggak mau tertib memang. Lah kawan kami ini untungnya pada waktu pemeriksaan ada di depan perempuan tua ini. Akhirnya lolos, sudah saya tidak tanggung jawab. Lah itu orang Indonesia ini terkenal ulet, ya, terkenal bagaimanapun caranya, yang penting hasil. Nah, itu
Akhirnya masuk ya. Masuk itu bukan melewati jalan biasa. Jalan-jalan gunung-gunung, jalan tikus itu sudah masuknya. Jalan tidak beraspal itu bisnya lewat situ ya. Nah, ini supaya bisa haji ya. Nah, kalau ada penghadangan seperti ini dan dia tahu jalan tikus, walaupun nantinya pasti tidak bisa menemukan wukuf di Padang Arafah, tetap wajib ke sana. Kalau sudah fawat atau tidak mendapatkan kesempatan untuk wukuf, nah, akhirnya kan dia harus tahallul umroh. Nah, ketika tahallul umroh, dia ini tidak ada kewajiban mengqadha hajinya secara langsung, secara fawur. Baik itu haji sunnah atau haji wajib. Haji sunnah itu walaupun sunnah, tapi amaliyahnya tetap wajib. Nah, jadi ada orang sudah pernah haji, kemudian dia haji lagi. Walaupun hajinya ini dihukumi hukum sunnah, tapi semua manasik dalam haji itu bagi dia wajib. Seperti orang mengulangi sholat. Orang mengulangi sholat fardu, kan boleh. Dengan catatan dia mengulangnya itu dalam kondisi sholat berjamaah. Lah, mengulangnya ini kan sunnah. Tapi sholatnya tetap sholat wajib, dilarang dibatalkan. Kalau sholat sunnah kan bisa membatalkan semaunya sendiri kan bisa. Tapi kalau sholat fardu yang diulangi walaupun itu dihukumi sunnah, maka tidak boleh dibatalkan. Wa alaihi lan iku wajib ing atase man ma'al qadai sertane ngodoi haji al hadiyu apa nyembelih hewan ya. Wa yujadu lan ditemokno fi ba'dhin nusakhi ing dalem sebagiane pira-pira naskah matan ziyadatun apa tambahan. Wahia utawi ziyadah iku waman taro karuknan ibarat waman taro karuknan. Waman utawi sapane wong taro iku lamun ninggal sapa man ruknan ing siji rukun. Meninggalkan wukuf ini rukun ya. Mimma sangking perkara ya tawaqqafu kang dadi kandhek alaihi ngatasé ma al hajju apa haji. Nah, lam yahulla mongko ora metu sapa iki man min ikhramihi saking ikhrame iki man hatta yaktia singgo nglakoni sapa iki man to nekakno sapa iki man bihi kelawan rukun wala yujbaru lan ora kena ditembel zalika ruknu apa mengkono-mengkono rukun bidamin kelawan dam kelawan nyembelih kurban ya, nyembelih hewan. Rukun ini nggak bisa digantikan dengan kurban ya. Ada orang lupa tidak mikot, tidak bisa kemudian menyembelih kurban untuk menggantikan mikotnya ini, tidak bisa. Karena mikot ini kan rukun haji, niatnya. Nah, itu orang meninggalkan wukuf, otomatis ya itu hajinya kan nggak jadi. Maka wukuf ini tidak bisa digantikan dengan menyembelih hewan. Ya. Tapi kalau kewajiban haji selain rukun, ya, ini bisa. Ya. Waman utawi sapane wong taraka iku lamun ninggal sapa man wajiban ing perkara wajib min wajibatil haji saking pira-pira kewajiban haji. Lazima mongko wajib ing iki man
Addamu opo nyembelih hewan. Wasayati lan bakal teko bayanud dami opo bayar penjelasan dam. Waman utawi sabane wong taroka iku lamun ninggal sapa iki man sunan al haji ing pira sunatan ing kesunahan min sunanil haji saking pira-pira kesunane haji. Lam yalzam mengko ora wajib ing man bitarkiha sebab ninggal sunnah syai'un apa suwiji-wiji. Wa dhahara lan pertelo utawa tampak mingkala milmatni saking kalamatan alfarqu apa perbedaan bainar rukni ing dalem antaraning rukun wal wajibi lan kewajiban was sunnati lan kesunahan. Nah, kalau dia ini meninggalkan kewajiban haji maka wajib ya, maka kena dam ya. Kena dam harus nyembelih kurban, harus nyembelih kambing ya. Nah, terus kalau orang meninggalkan kesunahan haji ya tidak wajib kena apapun ya. Karena ya namanya juga sunnah ya. Faslun fi anwa'id dima wallahu a'lam bishawab.